Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia, negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Perkenalkan, saya Armayanti dengan NIM B2206030, Fakultas Kesehatan Program Studi Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Apa sih arti Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Bagaimana perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan apa fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara? Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu iden, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang tak lain adalah ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Berawal dari sidang pleno BPUPKI pertama yang diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, ketika itu Dr. Rajiman Widyo Diningrat dalam pidato pembukaannya selaku Ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota sidang mengenai dasar negara apa yang akan dibentuk untuk Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 secara eksplisit, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Melihat pada perkembangan perumusan Pancasila sejak 1 Juni sampai dengan 18 Agustus 1945, dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi. Pada tanggal 1 dan 22 Juni, Pancasila yang dirumuskan Panitia 9 dan disepakati oleh sidang pleno BPUPKI merupakan modus kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang dirumuskan kembali oleh PPKI berkembang menjadi kompromi antara kaum nasionalis, Islam, dan Kristen Katolik dalam hidup bernegara. Pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi, dikarenakan Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk melegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam yang kemudian pada rentang tahun 1948 sampai dengan 1962 terjadi pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintah pusat. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas atas desakan Abdul Haris Nasution pada 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia dan pemerintahannya dinamai dengan demokrasi terpimpin. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar negara dan ini merupakan cara yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yaitu pertama, memperkokoh persatuan bangsa, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya, mengembangkan identitas bangsa, serta menjadikan standar nilai dalam melakukan kritik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting, karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi.